Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berubah, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini dengan tema doa yang bertalu-talu. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kembali yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat pengertian. Buat kami mengerti isi hati Tuhan melalui perenungan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya sahabat perobos, bacaan kita yaitu dari Lukas 18 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dikatakan doa yang bertalu-talu. Apa arti doa yang bertalu-talu? Kata bertalu-talu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya terus-menerus, tiada henti-hentinya atau tiada putus-putusnya. Jadi kalau doa yang bertalu-talu itu artinya doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan dengan tiada putus-putus atau terus-menerus, saudara. Nah, diumpamakan dalam bacaan di atas dikatakan dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah, ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim untuk meminta dibela haknya terhadap lawannya. Nah, sikap hakim itu adalah tadi di bacaan itu dikatakan, karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku, itu kata hakimnya. Jadi bayangkan saudara, seorang janda yang minta dibela haknya tiap hari ketuk pintu rumahnya Pak Hakim. Ternyata Pak Hakimnya gak bukain pintu tapi gak berhenti. Janda ini tetap datang lagi besoknya. Ketuk pintu lagi Pak Hakim. Pak Hakim buka pintu, ada apa sih Bu janda ini merepotkan dia. Tapi Bu janda itu bilang tolong dibantu dibela haknya. Ditutup pintu, masuk dia hakimnya masuk dan si janda itu gak putus asa. Besok datang lagi dan begitu seterusnya sampai hakim itu bilang aduh repot banget nih kalau dibiarin begini. Jadi akhirnya ya udah dah dibela biar nggak ngerepotin lagi. Nah, seperti itulah Tuhan umpamakan seorang yang berdoa, saudara. Nah, dikatakan Tuhan berkata kepada kita yaitu camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Yang dikatakan tidakkah Allah, dikatakan kalau hakim yang lalim itu aja akhirnya mengabulkan permintaan si janda, apalagi Tuhan, ya. Maka dikatakan camkanlah, kata Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam, ya, berseru kepada Tuhan. Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ia akan membenarkan mereka. Nah, itu saudara yang dikatakan oleh Tuhan, camkanlah tentang hal ini. Bahwa Tuhan juga akan melakukannya. Bahkan lebih lagi kepada orang yang mau berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Dan ia akan membenarkan mereka. Siapa? Orang yang mau berdoa terus menerus. Bertalu-talu gak berhenti, terus berdoa dan berdoa. Akan tetapi dikatakan jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Tuhan berkata demikian, kenapa? Karena gak banyak orang terus menerus dia akan berdoa dan berdoa untuk setiap pokok doa yang dimintanya. Ada orang yang berhenti di tengah jalan, tidak melanjutkan lagi doa dan seruannya kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata,
Jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Adakah orang yang percaya akan kuasa doa? Bahwa ketika ia berdoa, maka ia akan menerima apa yang didoakan. Nah seperti itu. Ya, jadi artinya Tuhan akan segera menolong orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya atau berdoa. Kita pelajari dulu saudara, siapakah yang dimaksud orang pilihannya? Dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan 30 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya dikatakan siapakah yang dimaksud orang yang dipilihannya adalah mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa mereka? Adalah saudara dan saya, kita para undangannya Tuhan. Saya membayangkan saudara, dikatakan Tuhan membentuk kita manusia, merancangkannya bahkan sebelum kita dari kandungan orang tua kita. Tuhan sudah merancangkannya. Saya membayangkan seorang arsitek yang diminta seseorang untuk menggambarkan satu bangunan rumah begitu. Jadi masih dalam bentuk gambaran sudah dilukiskan di sana bagaimana bentuk rumahnya, bagaimana ruang-ruangnya, bahkan dibuat maket-maket ya sebelum membangun rumah itu. Nah, saudara sedemikian juga saya percaya kita ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah merencanakan sedemikian rupa kehidupan kita, bahwa saya percaya kalau kita mau mengikut ke dalam rencana Tuhan, maka hidup kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala tidak menjadi ekor. Kehidupan yang semakin baik itulah yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita manusia. Jadi Tuhan sudah menentukan dari semula untuk kita pada akhirnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Diproses, dibentuk dan terus menerus disempurnakan. Jadi hidup kita menurut teladan Tuhan Yesus. Kalau 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan sudah meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti saudara. Jadi saya percaya apa yang saudara alami hari ini semua sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Dan kita perlu belajar apa yang Yesus responi dengan kejadian yang dialaminya pada masa itu seperti yang kita alami saat ini. Nah jadi jadikan Yesus itu sebagai teladan. Kalau di 1 Petrus 2 ayat ke-20 di situ dikatakan di atasnya. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik tetapi kita harus menderita setelah itu saudara. Jadi manusia dipanggil dan dipilih untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Setelah melakukan pekerjaan baik kita harus menderita. Untuk itulah kita dipanggil, firman Tuhan katakan. Jadi Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaan baik, setelah itu untuk kita harus menderita. Kenapa? Karena disitulah di setiap penderitaan, di situ ada kesempatan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Maka Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi sesungguhnya saudara sedang belajar ketetapan Tuhan ketika saudara mengalami penderitaan, kemalangan, aniaya, saudara mengalami ditipu, saudara mengalami direndahkan. Sebetulnya di situ ada kesempatan saudara mempraktekkan setiap firman yang saudara sudah dengar. Nah itulah tujuannya ya saudara. Dan siapakah mereka orang pilihannya? Adalah mereka yang dipanggilnya. Hari ini saudara, dulu kita hidup secara dunia, hari ini kita dipanggil untuk mengikut jalan Tuhan. Dan puji Tuhan kalau saudara sudah ada di dalamnya ya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih untuk menjadi serupa dengan Dia. Maka kita dipanggilnya. Setelah itu kita dibenarkan. Kita semua yang sudah dipanggil hari ini kita sedang dibenarkan saudara. Artinya begini, waktu saudara salah, datang sama Tuhan. Firman Tuhan akan meluruskan jalan saudara kembali. Firman Tuhan akan menegur kita, akan mengajar, akan membimbing. Sampai kalau kita tekun, kita akan disempurnakan. Setelah kita dibenarkan, kita akan masuk dalam proses yang namanya dimuliakan. Setelah kita dibenarkan, kita akan dimuliakan, yaitu pada saat sangkakala terakhir terdengar. Maka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Nah inilah penantian kita hari ini saudara. Mengapa kita harus berjuang? Karena kita menantikan untuk kita bisa diangkat Tuhan dalam pengangkatan orang percaya. Dan pastikan saudara saya
pasti rapture. Katakan saya harus rapture. Ya kenapa saudara? Karena ketika kita diangkat Tuhan, kita sudah masuk jalur khusus. Saudara nggak akan diuji lagi, saudara nggak akan disaring lagi, diseleksi lagi, nggak, udah pasti masuk surga. Amin. Jadi kesempatan masih ada hari ini, berjuanglah kata Tuhan. Untuk kita peroleh keselamatan nggak bisa cuma berusaha. Tapi Tuhan katakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Apakah kita bisa? Bisa, saudara. Kenapa? Karena ada penolong yang diberikan Tuhan buat kita, itu Roh Kudus. Bersama Roh Kudus tidak ada kata tidak bisa. Saudara, saya pasti bisa kalau kita libatkan Roh Kudus bersama dengan kita dalam segala keputusan yang harus kita ambil. Nah saudara, kita sebagai orang pilihannya diminta Tuhan tuh berdoa dengan bertalu-talu. Kenapa Tuhan katakan kita harus berdoa terus menerus? Karena pertama, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang benar ya, jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada kuasa yang besar bagi orang benar. Siapa orang benar? Bukan orang yang gak pernah melakukan kesalahan dan salah respon. Saudara, bisa salah respon, tapi dia tetap datang kepada Tuhan sehingga dia dibenarkan, saudara. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini diproses hari lepas hari sampai kita segambar serupa dengan Khalifnya. Pengenalan kita sempurna tentang Tuhan, yaitu ketika kita hari lepas hari memberi diri kita untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Dan ketika dimuliakan, kalau 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan kita akan menerima puji-pujian, kehormatan, kemuliaan pada saat Yesus menyatakan dirinya. Wow, saudara, saya sangat membayangkan pada hari itu, hari pengangkatan orang percaya. Saya percaya dari seluruh belahan bumi, dari utara, selatan, timur, barat, semua orang-orang percaya, mereka orang yang sungguh-sungguh, mereka akan terangkat di awan permai berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan kita memperoleh disambut oleh para malaikat orang kudus Tuhan dengan puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Saya membayangkan musik spektakuler dari surga terdengar pada saat itu menyambut kita semua orang-orang yang terangkat. Luar biasa, saudara. Ini penantian kita. Maka kita berjuang hari ini supaya kita terangkat. Karena hari itu adalah hari yang luar biasa. Mereka yang terangkat, mereka tidak akan lagi menderita. Karena dikatakan mereka akan bersama Tuhan dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kita akan menerima mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan kerjaan 1000 tahun damai. Dan kita pasti masuk surga. Ada amin, saudara? Nah, oleh karena itu berjuanglah selagi masih kita bisa berjuang hari ini. Toh berjuang juga bukan kekuatan kita. Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa berjuang. Yang penting saudara mau melangkah, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan turut bekerja, membantu saudara untuk melakukan segala yang baik. Jadi kesempatan yang ada hari ini gunakan dengan maksimal. Jangan sia-siakan kesempatan, terlebih di saat waktu masa pandemi ini. Kesempatan sangat luas saudara bisa datang kepada Tuhan tanpa harus keluar rumah. Tanpa harus saudara dengan jarak pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk beribadah. Saudara selesai ibadah saudara bisa masuk lagi, saudara. Jadi hari ini hari yang luar biasa. Kalau menurut saya tinggal belajar aja seperti saya sekolah. Jadi kalau setiap hari saya menghitung pagi, doa pagi itu adalah mata pelajaran pertama. Setelah itu ada persekutuan doa mata pelajaran kedua. Setelah itu nanti mungkin ada pemuritan mata pelajaran ketiga. Dan ada bonus-bonus biasanya, yaitu tambahan-tambahan acara untuk kita datang di dalam ibadah, saudara. Nah, saya belajar untuk melakukannya setiap hari. Biarlah itu yang kita lakukan, karena saudara dan saya ada seorang murid. Dengan saudara, murid yang melihat Yesus naik ke surga, dan murid juga yang akan melihat kedatangannya kembali. Saudara, kita pelajari di sini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kedua, kenapa kita harus berdoa dengan bertalu-talu? Karena doa membuat kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jelas dikatakan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jelas, saudara. Kalau saudara berhenti berdoa, saudara siap jatuh. Tapi Tuhan berkata, berjaga, apa yang perlu dijaga? Hati saudara harus dijaga. Dan dikatakan
Berjaga-jagalah, tetaplah berdoa. Jangan ada yang membuat saudara berhenti berdoa. Berhenti berdoa, sebentar lagi saudara bisa jatuh. Amin. Demikian juga Lukas 21 ayat 36 dikatakan, Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Jadi doa itu membuat kita peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Saudara hanya perlu berdoa di masa pandemi. Tuhan akan luputkan atas setiap apapun yang hari ini ada, yaitu pencobaan atas dunia dikatakan. Oleh karena itu saudara, doa adalah kuncinya. Saudara memperoleh kekuatan untuk luput. Saudara tidak jatuh dalam pencobaan. Dan doa itu punya kuasa yang besar, saudara. Amin. Tetaplah berdoa. Selama engkau berdoa, engkau hidup dalam rencana Tuhan. Mengapa Tuhan bertanya pada saat Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Karena di dalam perjalanan mengiring Tuhan, banyak orang yang tidak dapat menyelesaikan sampai garis finish, saudara. Penyebabnya adalah karena berhenti berdoa. Itu dia, saudara. Kalau kita berhenti berdoa, saudara, bahaya yang mengancam adalah saudara bisa terlempar dari jalur yang saudara sedang tempuh hari ini. Yaitu jalur yang tepat. Jalur yang membawa kita kepada tujuan yang tepat. Yaitu kemuliaan kerajaan surga. Bisa terlempar, saudara. Kenapa? Karena mereka berhenti berdoa. Nah, yang membuat berhenti berdoa apa, saudara? Yaitu apa yang dilihat ya. Kita GOB punya slogan ya, generasi berobos, pasukannya tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, yang dihadapi menakutkan, maju terus sampai garis finish. Nah, begitu slogan kita, saudara. Jadi ternyata apa yang dilihat itu seringkali membuat orang akhirnya berhenti berdoa. Apa yang dilihat adalah segala yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang seringkali membuat orang akhirnya tidak bisa menyelesaikan pertandingan imannya. Dan apa yang didengar begitu menyakitkan, saudara. Apa yang didengar itu adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati kita. Seringkali itu yang membuat manusia berhenti berdoa. Dan apa yang dihadapi yang begitu sangat menakutkan membuat manusia berhenti. Tapi saya mau katakan saudara dan saya yang hari ini sedang dilatih sebagai penerobos. Jangan pernah berhenti. Jangan menyerah. Saya bisa membayangkan apa yang terjadi pada anak saya kalau saya berhenti berdoa ketika anak saya waktu itu gak mau sekolah lagi, saudara. Tetapi saya berdoa dan terus berdoa. Aku percaya Tuhan, rencanamu adalah dahsyat seperti Tuhan janjikan. Saya perkatakan firman. Mazmur 112 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Maka dikata anak cucunya perkasa di bumi menjadi angkatan diberkati Tuhan. Saya aminkan, saya katakan ya Tuhan, aku percaya. Saya datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Ketika saya tetap melayani, tetap berdoa, tetap beribadah, tetap lakukan hal yang baik. Walaupun di sekeliling saya berkata, Ibu Lydia pelayanan tapi lihat anaknya sekolah aja gak mau. Tapi tidak membuat saya berhenti berdoa. Saya tetap berdoa, saya serahkan kepada Tuhan. Saya perkatakan hal yang positif. Puji Tuhan, hari ini ia sudah selesai kuliahnya dan ia sudah bekerja. Jadi saudara bayangkan, kalau saya berhenti melayani ketika saya melihat begitu banyak hal yang mengecewakan di gereja lokal di mana saya berada. Saya mau rasanya pergi dan pindah gereja. Tapi saya nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena saya berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan berkata, engkau berdoa untuk kemuliaanku turun atas gereja ini. Tapi bagaimana mungkin ketika kemuliaanku turun engkau tidak ada di sana? Saya bertahan. Ketika keadaan makin parah, ada banyak orang yang sudah keluar, saya tetap bertahan. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, di titik terendahku akan lihat kemuliaanku. Tiba-tiba Tuhan kasih saya penglihatan tentang Sadrak, Mesak, Abednego, tentang Daniel yang bertahan di titik terendahnya. Dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego di api yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Daniel masuk ke gua singa dengan singa-singa yang lapar. Tidak membuat ia berhenti berdoa. Tidak membuat ia akhirnya menyembah kepada patung buatan raja. Tidak, saudara. Mereka tetap bertahan melakukan apa yang baik. Dan kita tahu ceritanya. Di titik terendah mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Begitulah hendaknya kita lakukan. Dan ketika saya melakukan di titik terendah saya bertahan. Hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Kalau
hari ini saya bisa berhadapan dengan semua sahabat penerobos, ini adalah karena ketekunan. Tekun aja saudara, lanjutkan. Kalau kau sudah berdoa, apapun yang terjadi, percayalah. Semua atas izin Tuhan, karena Tuhan punya tujuan-tujuan tertentu. Dan tujuan Tuhan tidak pernah mencelakakan kita, saudara, harus catat. Tujuan Tuhan hanyalah untuk memberikan damai sejahtera dan hari depan saudara yang penuh harapan. Amin saudara, belajar. Ketekunan pasti menghasilkan buah. Yang Tuhan katakan, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saya aminkan. Beberapa tahun yang lalu sebelum kami ada di media televisi ini, waktu itu kami ada di Radio Prestasi. Dan saya cuma bilang begini, seandainya saya katakan, kalau saja saya bisa memberitakan tentang menerobos ini melalui media televisi, alangkah lebih banyak orang yang mendengarnya. Karena waktu itu di Radio Prestasi itu ruang lingkupnya nggak luas ya saudara, pada saat itu di wilayah Kelapa Gading dan sekitarnya aja. Sampai ke tempat saya berada, Kota Bekasi juga nggak nyampe saudara. Saya hanya bisa berkata begitu. Tapi hari ini kalau benar-benar nyata saudara, saya ada melalui media televisi ini Tuhan Yesus banget. Gak mungkin, tapi dibilang gak mungkin menjadi kenyataan, ini bukan mimpi saudara. Jadi saya percaya ketekunan akan membuahkan hasil. Tuhan berkata, kau akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Dan itu adalah janji yang pasti. Sangat luas pelayanan bersama Yesus ini saudara. Sangat luas kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, itulah yang seringkali membuat orang berhenti berdoa. Mereka berhenti untuk datang kepada Tuhan, berhenti berdoa. Enggak lagi bertalu-talu doa ini dinaikkan. Karena sekian lama kok enggak dijawab. Saudara tidak perlu pusing dengan berapa banyak waktu yang saudara harus luangkan untuk doa dan doa. Untuk pokok doa yang sama mungkin saudara berdoa. Gak apa-apa, berdoa dan terus berdoa. Tetap dengan iman percaya, saya satu hari akan menerima jawaban doa. Dan itu adalah pasti dan kebenaran. Kadang-kadang Tuhan uji saudara, seberapa kita berharap sama Tuhan. Gak langsung kita menerima jawaban doa. Saudara, yang diperlukan adalah tetap bertekun dalam doa. Kalau tadi dikatakan hakim yang lalim aja akhirnya mengabulkan permintaan janda itu. Apalagi Tuhan, kalau kita berseru siang dan malam. Tuhan tidak akan menunda-nunda untuk menjawab doa dan seruan kita. Ada amin saudara? Jadi yang diperlukan tetaplah berdoa. Mungkin sebulan, 2 bulan kau belum menerima jawaban doa. Tetaplah berdoa. Yakinlah Tuhan pasti mengabulkan. Kalau doanya adalah sepakat dengan apa yang ditaruhkan Roh Kudus dalam hati saudara. Ada catatannya saudara ya. Kalau dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Jika firmanku ada di dalammu dan aku ada di dalam engkau. Maka Tuhan berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi yang diperlukan adalah saudara, pertama harus sepadan dengan Injil hidup saudara. Hidup saudara menggenapi apa kata Injil. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu yang kita hidupi. Kalau saudara melakukannya, maka saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, itulah yang akan menuntun setiap langkah kita. Doa-doa kita sepakat dengan apa yang ditaruhkan oleh Roh Kudus. Dan saudara pasti menerimanya. Ketika engkau berdoa, Tuhan pakai anak-anakku menjadi alat bagi pekerjaanmu yang mulia. Doakan anakmu masih aja hari ini mungkin masih ada terlibat dalam narkoba. Engkau berdoa, Tuhan jawab doaku Tuhan, anakku hari ini masih memberontak. Tetap berdoa saudara. Mungkin kau berdoa hari ini, Tuhan suamiku hari ini gak pulang-pulang. Tetap berdoa. Karena pemulihan itulah yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Tujuan rencana Tuhan adalah memulihkan segala sesuatu. Setelah pemulihan segala sesuatu, maka Tuhan akan turun ke bumi ini. Menjemput kita semua. Hari ini Roh Kudus akan bekerja demikian, memulihkan segala sesuatu. Segala hal yang baik itu datang dari Tuhan. Nah, dikatakan di sini sebagai penerobos saudara dan saya, kita semua tidak boleh membuat berhenti. Apa yang baik yang sudah kita lakukan itu berdoa ya. Harus maju terus, artinya tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani, tetap berbuat baik, tetap baca firman dan tetaplah jadi pelaku firman Tuhan. Semua harus dilakukan dengan tekun, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil seperti dikatakan di Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil
yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, tetap menjadi pelayannya. Jangan bergoncang karena apapun juga. Jangan mau digeser akan pengharapan Injil. Tetap percayalah ke setiap janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Engkau hanya perlu berdoa, berseru. Berdoa dengan bertalu-talu. Satu hari pasti doamu akan dijawab Tuhan. Kalau doamu sepakat dengan apa yang ditaruhkan Roh Kudus. Yaitu segala yang baik datang daripada Tuhan. Tuhan mau kita dipulihkan. Ekonomimu saat ini belum pulih. Doa, terus doa, satu hari ekonomimu dipulihkan. Hari ini keluargamu belum dipulihkan, berdoa dan terus berdoa. Satu hari keluargamu pasti dipulihkan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau memulihkan segala sesuatu, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Ingat, ada banyak rintangan yang berusaha membuat kita berhenti berdoa karena iblis tahu. Kalau engkau berhenti berdoa, engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau berhenti berdoa, maka engkau akan hancur, engkau akan jatuh. Yang dikatakan, engkau akan jatuh dalam berbagai pencobaan kalau engkau tidak tetap berdoa. Jadi oleh karena itu yang sudah bertekun, lanjutkan saudara. Selesaikan sampai garis finish. Tuhan panggil atau Tuhan ubah kita dalam tubuh kemuliaan. Biarlah Tuhan mendapatkan engkau tetap berdoa. Engkau tetap berdoa. Orang yang berdoa adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tetap pertahankan iman, maka Tuhan katakan, waktu aku datang kembali, akankah aku dapatkan iman di muka bumi? Ada banyak orang yang sudah berhenti berdoa. Dia sudah mulai tidak beriman lagi kepada Tuhan. Dia mulai sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dilihat, didengar dan dihadapi. Saudara, jangan pernah berhenti. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan Allah yang hidup. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang punya telinga untuk mendengar. Tuhan yang punya mulut untuk berkata-kata. Tuhan yang punya mata melihat. Kalau rambutmu pun yang dikatakan gak pernah kita hitung, Tuhan aja tahu. Apalagi masalah kita. Dia tahu saudara. Jadi yang diperlukan bertekunlah di dalam Tuhan. Ya saudara, kesimpulannya jangan pernah berhenti berdoa. Karena berhenti berdoa siap-siap kita pasti jatuh. Tetaplah bertekun dalam doa. Naikkan doa-doa kita dengan bertalu-talu. Maka Tuhan akan segera menjawab doa kita tanpa menunda-nunda. Amin. Tuhan tidak akan menunda-nunda doa dan seruan yang kita naikkan siang dan malam. Oke saudara, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Tetap bertekun dalam doa. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini sepertinya sudah gak mau berdoa lagi. Karena sudah sekian lama saya berdoa, tapi aku belum menerima jawaban. Hari ini biarlah firman ini menjadi jawaban buat saudara. Tetap berdoa, lanjutkan. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa kita menerima jawaban daripada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat saat ini. Kami menyadari bahwa kami kurang sungguh-sungguh berdoa. Kami berhenti berdoa karena kami merasa putus asa bahwa kami belum menerima jawaban doa. Tapi saat ini mendengar firman Tuhan ini, kami mau bertobat. Kami mau tetap lagi berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Karena kami percaya satu hari kami akan melihat jawaban daripada setiap doa-doa kami. Karena Engkau mau pemulihan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat penerobos, tetap bersemangat untuk berdoa. Tetap bersemangat cari Tuhan. Tetap bersemangat untuk mempertahankan imanmu sampai garis finish. Jangan ada yang menghentikan karena apa yang dilihat, didengar dan dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Itu baru penerobos saudara. Ya sahabat penerobos, saya tetap mengundang saudara untuk saudara bergabung bersama kami. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan kasih linknya buat saudara. Kami menggunakan media Zoom. Jadi saudara yang punya aplikasi Zoom di handphone saudara, silakan saudara boleh ketik dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih linknya buat sahabat penerobos. Kalau saudara ketinggalan dari materi-materi pelajaran pemuritan kita melalui media generasi penerobos ini, saudara bisa ikuti melalui channel YouTube, yaitu ketik sahabat penerobos. Saudara bisa belajar kembali. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang melatih kita menjadi penerobos-penerobos di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.